Nasionalisme selalu menjadi isu yang tidak akan pernah usai dalam negara multikultural seperti Indonesia. Menanam kembali nilai nasionalisme kebangsaan atau ke Indonesia tanpa menghilangkan identitas etnisitas adalah cita-cita bersama bangsa dan negara Indonesia dengan masyarakatnya. Saat ini, batik yang awalnya merupakan wujud budaya lokal telah menjadi sebuah identitas nasional. Sebagai identitas nasional, batik dapat digunakan sebagai perwujudan nasionalisme dan alat melakukan diplomasi kebudayaan. Batik juga menjadi isu perhatian publik yang memanas antara Indonesia dan Malaysia, di mana Malaysia mengklaim bahwa batik menjadi bentuk wujud dari nasionalisme mereka. Muncullah isu antar kedua negara tersebut dalam mengklaim bahwa batik merupakan salah satu bentuk identitas nasional mereka. Akan tetapi kedua negara tersebut terus saling bergesekan untuk bisa menunjukkan bukti atau wujud yang nyata kepada masyarakat global. Dulu, Malaysia pernah mengklaim batik adalah milik mereka. Polemik pun muncul akibat klaim negeri jiran terhadap batik ini. Tahun 2008, pemerintah Indonesia tidak diam dengan klaim Malaysia tersebut. Pemerintah Indonesia pun mendaftarkan batik ke dalam jajaran daftar representatif budaya tak benda warisan manusia UNESCO atau Representative List of Intangible Cultural Heritage UNESCO. Untuk mendapat pengakuan representatif sebagai warisan budaya, proses yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia terbilang cukup panjang, yang berawal pada 3 September 2008 dengan proses nominasi batik Indonesia ke UNESCO, yang kemudian diterima secara resmi oleh UNESCO pada 9 Januari 2009. Untuk diproses lebih lanjut, puncaknya pada tanggal 2 Oktober 2009 diakhiri dengan UNESCO mengukuhkan batik Indonesia dalam daftar representatif budaya tak benda warisan manusia yang dilaksanakan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Sejak saat itu, Indonesia memperingati Hari Batik Nasional setiap 2 Oktober, setiap sekolah, kelembagaan, dan perusahaan. Mewajibkan penggunaan pakaian batik 1 hari dalam sepekan. Pengukuhan dari UNESCO serta pendeklarasian dari Presiden telah menghapus pengklaiman yang digencarkan oleh negara tetangga Malaysia. Bukan pertama kali perselisihan antara budaya Indonesia dan Malaysia terjadi. Tidak hanya batik, ada beberapa budaya yang diklaim Malaysia, salah satunya adalah tari pendet. Tari khas asal Bali ini pertengahan tahun 2009 muncul dalam iklan enigmatik Malaysia di Discovery Channel. Masyarakat Indonesia pun kontan emosi. Pemerintah Indonesia melalui Departemen Pariwisata pun melayangkan surat protes ke Malaysia. Juga dengan adanya pengakuan UNESCO atas batik Indonesia ini, menjadi modal dan motivasi besar bagi pengusaha batik dalam negeri untuk mengembangkan produk batik mereka ke tingkat dunia. Presiden SBY pun bahkan mencanangkan tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik. Oleh karena itu, agar batik tidak diklaim lagi, Indonesia mengeluarkan beberapa upaya untuk melestarikan batik selama beberapa tahun kemarin. Berikut adalah beberapa deretan upaya Indonesia dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010, batik dari berbagai daerah di Indonesia termasuk dari Madura, Jawa Timur, dengan corak dan warna yang sangat khas ikut dipamerkan dalam ajang Nusa Dua Fiesta atau NDF 2010 di Bali. Di tahun 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi membuka World Batik Summit atau Konferensi Batik Dunia 2011 di Jakarta Convention Center atau GCC. Lebih dari 100 peserta dari 11 negara hadir dalam konferensi batik ini. Mereka membahas perkembangan batik di dunia, dan melalui forum ini, Indonesia menegaskan diri sebagai rumah atau asal mula penciptaan karya seni batik. Di tahun 2012, terdapat penggelaran pemilihan Putra-Putri Batik Nusantara atau PPBN 2012. Acara ini diselenggarakan oleh Ikatan Pencinta Batik Nusantara atau IPBN serta didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bertujuan untuk melestarikan batik Indonesia yang telah diakui oleh UNESCO. Di tahun 2013, kegiatan Festival Batik yang digelar pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, diharapkan mampu untuk mendorong kemajuan industri kreatif di daerah setempat, khususnya yang bergerak di bidang pakaian. Di tahun 2014, Menteri Perindustrian Muhammad S. Hidayat pada peringatan Hari Batik Nasional memberikan penghargaan kepada pembatik muda berkarya Nuri Ningsih Hidayati dari Sleman, Yogyakarta, dan Putri Urfani Nadiro dari Bandung yang menciptakan batik lukis di Kementerian Perindustrian 2 Oktober 2014. Di tahun 2015,
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi saat ini terus memacu perkembangan industri batik daerah. Salah satunya lewat Lomba Desain Motif Baru yang menjadi rangkaian Banyuwangi Batik Festival atau BBF 2015. Lomba yang sudah dilakukan secara konsisten sejak tahun 2011 ini berhasil memperkarya khazanah batik daerah. Jika dulu Banyuwangi hanya punya 22 motif, sekarang jumlahnya bertambah menjadi 52 motif batik. Di tahun 2016, terdapat pembukaan pameran Batik Pusaka Budaya Bangsa dalam rangka peringatan Hari Batik Nasional di Jakarta 2 Oktober 2016. Kementerian Perindustrian bersama pemangku kepentingan terkait terus berupaya mengedukasi para generasi muda Indonesia untuk belajar membatik. Langkah ini dalam rangka meningkatkan kecintaan terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia sekaligus mendorong penumbuhan wirausaha yang baru. Di tahun 2017, gelar Batik Nusantara 2017 yang didukung oleh Batik Budaya Jarum Foundation mengusung tema Pesona Batik Warna Alam diselenggarakan pada tanggal 7-11 Juni 2017 bertempat di Assembly Hall, Cendrawasih, dan Main Lobby Jakarta Convention Center atau GCC Jakarta. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan inspirasi kepada masyarakat, terutama generasi muda untuk terus berkarya serta meningkatkan rasa cinta dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Di tahun 2018, Ikatan Pencinta Batik Nusantara atau IPBN yang didukung Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dan Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia untuk 8 kalinya menyelenggarakan pemilihan putra-putri batik Nusantara. Setelah 7 tahun berturut-turut sukses menyelenggarakan kegiatan dengan skala nasional ini yang diikuti ratusan peserta dari berbagai provinsi di Indonesia. Tahun 2018 ini, eksotika batik Bengkulu menjadi tema yang diangkat. Di tahun 2019, kehadiran Gubernur Lampung Arinal Junaidi pada Festival Batik Lampung 2019 di Galeri Dekran Nasda, Provinsi Lampung, telah memacu semangat pengrajin batik Lampung. Festival Batik Lampung baru pertama kali diadakan dan merupakan terobosan gubernur untuk mengembangkan batik Lampung agar dikenal secara luas. Festival ini dibuka dengan ditandai coretan di atas kain batik motif sebagai. Di tahun 2020, Batik Indonesia menuai pujian di peragaan busana ternama Italia Milan Fashion Week atau MFW yang diselenggarakan di Palazzo Visconti, Milan, Italian. Namun, pada tahun 2021, seorang model asal Malaysia, Miss Universe Lavanya Sivanji, memposting di media sosial dengan caption yang menyatakan bahwa kebudayaan batik berasal dari Malaysia. Sehingga beberapa hari kemudian setelah dia memposting di media sosialnya, ia mendapat hujatan dari netizen yang berakhir dengan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia. Oleh karena itu, untuk dapat mempertahankan identitas batik, perlu belajar mengembangkan batik baik dari segi motif, teknik pembuatan, dan pemasaran batik agar mampu menembus pasar dunia yang berdampak pada pertumbuhan budaya maupun ekonomi Indonesia. Pelestarian batik Nusantara oleh bangsa Indonesia bisa dilakukan dengan cara tetap membeli dan memakai batik di acara formal ataupun aktivitas keseharian. Misalnya, batik digunakan untuk bekerja, datang ke pesta, dan lain sebagainya. Selain itu, bangsa Indonesia juga dapat membantu promosi batik di media sosial seperti YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Untuk pemerintah Indonesia, upaya pelestarian batik Nusantara bisa dilakukan dengan mengadakan pameran batik baik di tingkat nasional maupun internasional. Pemerintah juga dapat memberikan dukungan kepada produsen batik dan melibatkan generasi muda dalam kesenian batik dan juga menggunakan batik secara rutin pada hari-hari besar negara. Batik sebagai alat diplomasi negara yang dimana batik menjadi bagian diplomasi budaya dan salah satu bentuk soft power diplomasi yang juga dikenal dengan diplomasi publik. Berbeda dengan makna diplomasi dalam hard power diplomasi, yakni kegiatan diplomasi yang didasarkan atas konsep keamanan komprehensif meliputi keamanan dalam bidang militer, politik, dan ekonomi. Dengan demikian, diplomasi budaya lebih ditujukan untuk membangun dan membentuk citra dan dukungan publik dunia kepada Indonesia. Batik juga termasuk salah satu soft power diplomasi yang diperkuat lagi dengan gagasan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang mengatakan batik sebagai soft power diplomasi Indonesia yang semakin kokoh dan diakui dunia saat ini.
Karena itu, Kementerian Luar Negeri sebagai ujung tombak diplomasi Indonesia akan terus berupaya menghadirkan batik sebagai identitas bangsa dalam berbagai kesempatan di panggung dunia. Batik Indonesia semakin kokoh dan sebagai bagian dari integral soft power diplomasi Indonesia. Dia mengatakan peringatan Hari Batik tahun 2021 lalu menandai lebih dari satu dasawarsa perjalanan diplomasi batik Indonesia yang telah diakui dunia, tidak hanya sebagai warisan bangsa budaya. Batik juga merupakan warisan budaya tak benda yang sudah mendapatkan pengakuan dari UNESCO pada 2 Oktober 2009. Hal itu menunjukkan pengakuan dunia atas kekayaan budaya dan komitmen Indonesia dalam melindungi batik Indonesia. Kesimpulannya adalah, teman-teman, setelah menggali informasi mengenai batik dan belajar untuk membuat batik, sudah sepantasnya kita menyadari bahwa batik sebagai warisan budaya bangsa sangatlah berharga di dalam batik tersebut, dan di mana terdapat banyak nilai yang dapat dipetik. Dan seperti inilah seni dan nilai cinta tanah air sebagai generasi muda sudah menjadi tugas kita untuk melestarikan budaya bangsa. Salah satunya itu batik. Kita harus bangga menggunakan batik dan harus memiliki rasa cinta terhadap batik sebagai perwujudan rasa cinta terhadap budaya lokal. Mari mulai menemukan rasa bangga terhadap batik dan melestarikan agar kelak karena cocok kita tetap bisa mengenal dan batik sebagai warisan budaya bangsa Indonesia. Sekian dari apa yang kelompok kami dapat sampaikan. Jika kami ada kesalahan kata atau informasi, kami mohon maaf dan terima kasih.